perbuatanmu melampaui akalku, besar Engkau Allahku. Tak gentar ku berjalan di dalam kesesakan, ku percaya padamu. Ku aman di dalam tangan-Mu,
Engkau luar biasa Tuhan. Kau menemani sepanjang kehidupan kami Tuhan. Bahkan dari awal tahun sampai dengan hari ini Tuhan. Kau membuat kami ada. Kau membuat kami masih bisa bernafas. Masih bisa merasakan sekitar kami Tuhan. Kami begitu bersyukur karena penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Saat ini Tuhan dimanapun kami berada. Kami ingin datang kepadamu menyatakan Tuhan. Kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami. Untuk melawat dan menjamah setiap kami Tuhan. Kami mau bersorak memuji lebih lagi nama-Mu Tuhan. Ku
Allah Immanuel bagi setiap kami Tuhan. Allah yang terus dan selalu menyertai kami. Apapun musim kehidupan kami, bagaimanapun keberadaan kami, Engkau terus menyertai kami. So kami berterima kasih, kami mengucap syukur untuk Allah seperti Engkau bagi setiap kami Tuhan. Di kesempatan ini kami ingin menyatukan hati kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Kami ingin mensupport pokok-pokok doa yang telah kami terima sepanjang minggu ini Tuhan. Pokok-pokok doa yang ditulis oleh setiap keluarga kami. Kami berdoa bagi keluarga kami Tuhan, yang saat ini sedang dalam penantian menunggu hasil medical check up-nya Tuhan. Kami berdoa di penantiannya ini, kiranya damai sejahtera-Mu ada bagi keluarga kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hasil terbaik diterima oleh keluarga kami. Kami juga berdoa bagi keluarga kami yang saat ini sedang dalam proses pemulihan COVID-19. Kami percaya dan kami yakin Tuhan, pemulihan terbaik diterima oleh keluarga kami Tuhan. Mungkin saat ini ada banyak dari kami yang tidak sehat secara fisik Tuhan. Ada kelemahan fisik, ada gangguan penyakit Tuhan. Pagi hari ini kami katakan, kesembuhan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahir, kami kuat, kami pulih Tuhan. Semuanya karena bilur-bilur darah Yesus bagi setiap kami. Kami juga berdoa bagi keluarga kami yang saat ini sedang menghadapi deadline di akhir tahun. Kami berdoa kiranya kesehatan, kekuatan, fokus daripada-Mu ada bagi keluarga kami ini, sehingga deadline dapat diselesaikan dengan baik. Kami berdoa juga bagi setiap keluarga kami yang mungkin rindu untuk pasangan hidup. Kami tahu Tuhan, keluarga adalah rencana-Mu sendiri bagi setiap kami. So di saat penantian ini, kiranya Engkau berikan pasangan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang menanti-nantikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pasangan terbaik akan mereka dapatkan. Apapun yang kami rindukan saat ini, apapun yang sedang kami impi-impikan, jawaban yang kami tunggu daripada-Mu Tuhan, kami berdoa pagi hari ini, kiranya kekuatan daripada-Mu ada bagi setiap kami. Di akhir tahun ini Tuhan, kami tidak takut Tuhan, kami tidak ragu, karena kami percaya yang terbaik Engkau siapkan bagi setiap kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus, kami yang sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur Tuhan, kami katakan, amin. Di kesempatan ini juga kami mengundang bagi setiap jemaat Tuhan yang mungkin belum tergabung dalam sebuah kelompok Passion di Forward Living Church. Passion adalah sebuah kelompok kecil ataupun life group yang telah kami miliki sepanjang tahun ini. Dan kami lakukan untuk saling bercerita tentang kehidupan dan kami saling mendoakan satu sama lain. Segera daftarkan diri Anda melalui link 3i yang ada di bio Instagram FLC. Dan mari kita miliki kehidupan yang excellent dalam kebersamaan. Saat ini kita akan sama-sama membacakan Bible verse untuk hari ini yang terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 9. Kita akan membaca sama-sama. 2, 3. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Kita bacakan sekali lagi. 2, 3. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Mari siapkan diri kita dan hati kita. Dan dengan lebih antusias lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Engkau
Puji Tuhan, saya percaya kita semua sudah diberkati lewat pujian penyembahan. Terima kasih untuk teman-teman dari FLC Worship. Selamat datang dan selamat beribadah di online Sunday Service hari ini buat semua keluarga FLC. Tentunya tidak lupa bagi Anda yang mungkin baru pertama kali join. Tiba saatnya sekarang saya mengajak yuk tetap fokuskan setiap keadaan hati juga pikiran untuk menyambut berkat terbaik, yaitu firman Tuhan. Dan hari ini Sister Alena dipakai oleh Tuhan untuk berbicara dengan jelas kepada kita semua, di mana tema bulan Desember yaitu excellence, bicara tentang hidup di dalam keunggulan. Sister Alena akan menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui, bagaimana membuat keputusan untuk bisa hidup di dalam keunggulan. Apa-apa aja sih yang bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Saya ajak kita tetap antusias, firman Tuhan tidak pernah kembali sia-sia, dan saya percaya Tuhan Yesus terus berbicara dengan jelas di kehidupan kita semua, supaya kita bukan hanya sekedar melewati untuk mengakhiri tahun ini, tapi kita tetap bisa melihat hal-hal yang terbaik terjadi hari ini, bahkan sepanjang minggu ini. Selamat menikmati berkat firman Tuhan. Shalom FLC. Hari ini begitu luar biasa karena hari ini kami kembali lagi bisa beribadah bersama-sama. Mungkin tidak secara on-site tapi online. Tapi kami percaya bahwa lawatan Tuhan ada dimanapun kita berada dan dari manapun dan dengan apapun kita menonton program ini. Salam hangat bagi FLC family kita. Sudah tidak berasa kita masuk di minggu ketiga di bulan Desember. Dan bulan Desember ini kita punya tema. Tema kita adalah excellence, keunggulan. Dan sudah 2 minggu kita mempelajari poin-poin yang baik tentang keunggulan, dan kita percaya bahwa hari ini kita akan kembali belajar lagi bersama-sama. Sebelum kita akan masuk ke sermon hari ini, mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Bapa, terima kasih atas hari ini. Terima kasih kalau kami bisa kembali lagi beribadah, dan kami mengucap syukur atas kesempatan ini. Berkati beberapa menit ke depan ini supaya kami bisa fokus, kami bisa punya pemikiran dan hati yang mau belajar, supaya apapun yang disampaikan kita benar-benar bisa mempelajari dengan baik, mencerna, dan mengaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Biarlah Roh Kudus bantu kami masing-masing untuk kami bisa memahami Tuhan, dan kami percaya kami siap mendengar firman-Mu. In Jesus' name we pray. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa sudah banyak poin yang dipelajari selama 2 minggu ini di bulan Desember, dan saya juga begitu banyak mendengar testimoni dan cerita yang baik akan hal-hal yang terjadi di FLC Family dan community kita. Begitu baik, dan hari ini Sister juga akan sharing beberapa poin tentang hidup yang excellent atau hidup memiliki keunggulan. Dan tentunya Sister berharap apapun yang di-share bisa dipahami, dipelajari, dan diaplikasikan di sehari-hari kita. So here we go. Ada perkataan, selesai dengan baik, lebih baik dari berkata baik. Well done is better than well said. Ada perkataan yang lain seperti ini, keyakinan akan memperbaiki segalanya, membuat perbedaan, dan pada akhirnya kepribadian Anda berbeda. The belief of making things right makes the difference. Eventually, differs your personality. Jadi gimana dengan Anda? Apakah Anda sudah menjadi pribadi yang
punya keunggulan? Apakah Anda sudah memiliki kepribadian yang dilihat sebagai sesuatu yang excellent? Apakah Anda lebih banyak berkata baik daripada menyelesaikan sesuatu dengan baik? Kalau kita ambil contoh dari industri perhotelan tentang service excellence atau dalam konteks personal development, kita bisa lihat bahwa hotel-hotel banyak sekali memiliki program membership. Dan setiap hotel atau hotel chain, mereka punya standar masing-masing. Dan jika kita menjadi tamu di hotel tersebut dan kita sering kali berkunjung ke hotel itu, atau hotel yang sama, atau chain hotel yang sama, kita diajak untuk bergabung di membership program tersebut. Di saat kita isi form untuk ikut membership tersebut, kita harus memberi data dan informasi kita. Seringkali di sini tergantung di kita juga. Di saat kita lebih detail memberi data kita, hotel pun akan lebih bisa meng-tailor-made service mereka buat kita. Apa yang dimaksud dengan contoh ini? Contoh ini adalah excellence is a process, accumulation of good service. Keunggulan itu bukan sesuatu yang instan, tapi keunggulan adalah satu proses. Sama seperti kalau kita menjadi tamu di hotel tersebut dan kita udah ikut loyalty program hotel itu, dengan waktu hotel itu akan mempelajari kesukaan kita, waktu di saat kita akan datang berkunjung, di saat kita ada di hotel tersebut kita akan melakukan aktivitas apa, kita akan menggunakan fasilitas apa, dan lain sebagainya. Itu semua akan dicatat di dalam biodata kita di dalam membership program mereka. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mereka memperbaiki service mereka terhadap kita di saat kita mengunjungi. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa excellence is a choice. Keunggulan itu bukan sesuatu yang kebetulan. Tapi ke-excellence atau keunggulan adalah keputusan yang diambil dengan attitude to create excellence and care. Dengan memiliki perspektif atau niat untuk melakukan service yang excellent, service yang baik, dengan kepedulian yang tinggi. Jadi sama seperti hotel, mereka menginvestasi waktu, mereka menginvestasikan energi, research bahkan ke profile klien mereka, supaya mereka bisa melakukan excellent service, service yang unggul, service yang membedakan, service yang membuat orang mau mengunjungi hotel tersebut, bahkan service yang membuat orang penasaran untuk mau merasakan jika belum pernah punya kesempatan untuk mengunjungi hotel itu. Dari contoh ini kita juga bisa belajar dua hal yang sangat simple, tapi seringkali kita mungkin dengan sehari-hari kita udah anggap sesuatu yang biasa saja. Dulu, atau zaman dulu, atau before all this technology era, kalau kita bekerja di hotel industry, excellent service kita bisa lakukan di saat tamunya datang, hadir di hotel kita. But nowadays it's so different. Hari-hari ini begitu beda, karena kita sebagai hotel owner atau pengusaha hotel atau pemilik hotel, kita bahkan bisa melakukan service yang excellent jauh sebelum tamu kita datang ke hotel kita. Thanks to technology, of course. Karena teknologi memberi kita banyak opsi, dari mobile application, dari notification, dari email, dan dari banyak hal yang kita bisa bangun dengan klien kita atau dengan pengunjung kita, dan kita akan bisa tahu
hal-hal yang mungkin kita harus persiapkan sebelum kehadirannya. Dan itu cara bahwa kita sudah bisa mempersiapkan hal-hal jauh sebelum kita akhirnya menjalankan service excellence. So yang kita pelajari tentang dua hal atau dua contoh yang ini adalah pengembangan. Keunggulan, seperti tadi udah Sister mention, keunggulan adalah keputusan. Tapi keunggulan bukan juga sesuatu yang instan, tapi keunggulan adalah pengembangan. Dan bicara soal pengembangan, it's ongoing. It's not something that is just one time atau stagnan. Bicara pengembangan, it's a process. Sama seperti membangun keunggulan. So, balik lagi ke konteks kita sebagai pribadi yang ingin hidup unggul atau ingin memiliki kehidupan yang unggul, kita harus mengerti bahwa keunggulan adalah pilihan. Dan di dalam konteks kita, kita mau hidup unggul atau menjadi pribadi yang unggul dengan versi kita pribadi, uniquely, masing-masing secara terbaik. Our best, my best, your best. Not a copy of someone's best, but my best. Of course, di konteks kita, my best for God. How to become my best that honors God. Kualitas yang di luar adalah ekspresi fisik siapa yang ada di dalam kita. Hari ini, kalau kita cek diri kita, siapa yang ada di dalam diri kita? Apakah sudah kita mengembangkan cukup supaya kita bisa bicara atau berkata bahwa yes, saya memiliki keunggulan, dan keunggulan itu dalam kehidupan ini yang memuliakan nama Tuhan. If not, or if you're not sure, that's okay. This is kenapa hari ini kita belajar sama-sama. Kita mau belajar how to be our best. Kita tidak mau menjadi copy, karena kalau kita hanya ingin menjadi copy, kita hanya bisa menjadi second best. Kita nggak bisa menjadi best for our own self. Di Alkitab, kalau kita lihat di Matius 5 ayat 16, berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Jadi sister berdoa bahwa ini sesuatu yang benar-benar ada di hati kita masing-masing. Supaya kita sama-sama bisa mengambil keputusan untuk yes, kita mau hidup dengan unggul. Supaya kehidupan kita benar-benar memuliakan Tuhan. Kalau kita sudah mengambil keputusan seperti itu, kita juga harus selalu punya kesadaran bahwa kita adalah bagian dari dunia ini, tapi kita sebenarnya bagian of a greater world. What does that mean? Being in this world, but not of this world. Di firman Tuhan seringkali diambil contoh dari Yohanes 1. Nanti mungkin Anda bisa membaca lagi, tapi sister akan ambil dari Yohanes 1 ayat 10-11, di mana berkata, "Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya." So firman ini bicara bahwa, yes, God became man. And it shows that if you continue to read the passage, kalau kita terus membaca lagi Injil Yohanes ini, kita belajar bahwa di sini juga ada doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya, di mana ia berdoa bahwa, yes, you are part of this world, but you are different. Different bukan dalam arti konteks sombong ya. Beda karena kita memiliki kehidupan dengan Tuhan Yesus dan kita memiliki Roh Kudus yang hidup di dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita berbeda. Bukan karena kita extra smart, atau bukan karena kita extra human atau superhero. No. Bukan bicara tentang itu. Jadi ingatlah bahwa kita harus menjadi bagian dari dunia ini, tapi kita bukan sama seperti di dunia ini. Kita mengerti bahwa kita
harus memaksimalkan kehidupan kita di saat ini, tapi kita mengerti bahwa there is a greater cause, a greater calling, the calling to excellence. So make room in your heart to receive all these things from God. Jadi siapkan ruang di hati Anda supaya Anda benar-benar bisa menerima hal-hal yang Tuhan sudah janjikan untuk Anda. Yohanes 15 ayat 14-17 berkata, "Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Perikop ini berbicara tentang perintah supaya kita saling mengasihi. Apa hubungannya saling mengasihi dengan keunggulan dalam kehidupan kita? Perintah supaya kita saling mengasihi adalah pembelajaran di mana kita harus belajar untuk abide in the Lord. Kita harus embrace life and what God has done for us. Kita harus benar-benar untuk mengerti dan mengeksplor apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita dan apa yang kita sudah terima. Don't get well adjusted in the world. Don't stay still. Don't get well adjusted until you don't think at all. What does that mean? Jangan jadi seperti patung atau robot. Jangan begitu nyaman dengan kondisi Anda hari ini dan akhirnya Anda berhenti berpikir atau berhenti hidup. Hidup sesuai firman Tuhan. Jangan berhenti begitu saja. Jangan berhenti dengan hari ini saja bahwa yes, sudah cukup kok Tuhan. Karena sebenarnya Tuhan baru memperlihatkan mungkin a glimpse of what He has in store for you. There is so much more to explore. The question is, are you willing? Pertanyaannya, maukah kita? Dan siapkah kita untuk explore bersama dengan Tuhan? Karena di saat kita siap, kita akan belajar dan merasakan 3 hal atau 3 types of emotions bersama Roh Kudus yang berserta berjalan dengan kita. Dalam pengembangan keunggulan di kehidupan kita, mestinya kalau kita punya perspektif dan attitude di mana kita benar-benar mau punya pengembangan keunggulan itu, kita mestinya merasakan 3 jenis emosi. Jadi jika Anda berjalan dipenuhi dengan Roh Kudus dan dengan 2 perspektif yang tadi Sister share, ada 3 jenis emosi yang akan Anda alami dalam pengembangan keunggulan Anda. Tentunya kita selalu harus belajar dengan kerendahan hati. Karena disitulah kita benar-benar bisa punya kapasitas untuk menerima di saat kita mengembangkan keunggulan kita. Yang pertama yang kita mestinya rasakan adalah joy. Joy berbicara that God is empowering me. Berbicara tentang sukacita yang mestinya kita rasakan karena Tuhan sudah memperdayakan kita, memperdayakan saya. Yang kedua yang mestinya kita rasakan adalah thanksgiving. Ungkapan rasa syukur, terutama kepada Tuhan. Finally, kita mestinya merasakan that we could submit to one another out of the reference to God in obedience and love. Jadi kita bisa tunduk satu sama lain, of course dalam konteks Tuhan, dengan ketaatan dan cinta satu sama yang lain. Seperti tadi yang sudah dibaca juga dari Alkitab. Kemudian, jika kita sudah merasakan 3 hal ini, lalu apa?
Apakah kita sudah memiliki kehidupan yang unggul? Apakah pengembangan keunggulan sudah berhenti di situ saja? Tentunya tidak. Karena bicara soal keunggulan itu bukan bicara tentang sesuatu yang hanya satu kali, tetapi bicara tentang proses, bicara tentang journey, bicara tentang perjalanan kita dengan Tuhan Yesus di mana kita bisa berkembang. Dan tentunya kita mau berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. So how does your excellence impact your life and others? Kalau yang tadi kita berbicara tentang keunggulan yang akan mengefek atau mempengaruhi kita sebagai pribadi. Lalu gimana dengan memiliki keunggulan di mana kita mempengaruhi hidup orang lain atau hidup sesama? Lingkungan keluarga kita, lingkungan gereja kita, komunitas kita. Bagaimana dengan yang lain? Apakah cukup cuman bicara tentang pengembangan keunggulan dalam konteks pribadi saja? Menurut sister, sebaiknya kita juga bicara tentang gimana caranya dengan keunggulan itu kita bisa mempengaruhi orang lain atau komunitas kita. So let's step into part 2 and let's learn together. Mari kita masuk ke part yang kedua. Pengembangan keunggulan kita yang memengaruhi hidup orang lain. Jika kita bicara dengan konteks keunggulan kita untuk memengaruhi orang lain, ada cetakan spiritual yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Apa itu? Atau seperti apa sih cetakan spiritual dalam hidup kita? The spirit of worship and serving. Di Alkitab, di 1 Korintus 2 ayat 12 dan di 1 Petrus 3 ayat 4, bicara tentang kita harus memiliki semangat sebagai pelayan dalam penyembahan. Seperti Daniel juga, semangat dalam spirit of excellence dan mempertanyakan apakah yang sudah dikerjakan yang terbaik. Di sini kita juga harus mempertanyakan, apakah kita sudah melakukan yang terbaik? Apakah kita bisa melakukan yang jauh lebih baik? Karena Tuhan gak memberikan kita spirit of fear. Tapi di 2 Timotius 1 ayat 7 bicara tentang bahwa Tuhan adalah lebih besar daripada dunia ini. So, He is bigger than this world. And because of all that, we have to have a spirit that distinguishes itself because of our love for one another. Dan seperti itu, kita punya roh yang membedakan. Kita punya roh yang dipenuhi dengan kasih yang berlimpah, supaya kita bisa mencurahkan kasih itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk sesama. Jadi kita bisa menjadi pribadi yang berdiri dengan benar, memiliki ketekunan, dan memiliki keteguhan. So FLC family, how are you today? Gimana Anda hari ini? Saya berdoa bahwa benar-benar kita hidup dengan budaya mengembangkan keunggulan di kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Karena sudah begitu banyak yang Tuhan kerjakan buat kehidupan kita. Sudah tidak berasa kita ada di bulan Desember, dan walaupun kita dalam musim pandemik, begitu banyak yang kita alami, yang terjadi dalam kehidupan kita, yang kita bisa mengucap syukur. Yang tetap bisa membuat kita punya harapan. Yang bisa membuat kita tetap berjalan dengan Tuhan. Yang membuat kita tetap mau terus dan terus belajar. Jadi sister berdoa supaya semua FLC family kita bisa hidup dengan semangat. Dan kita hidup dengan semangat karena kita mengenali kebaikan Tuhan dan hal-hal yang baik yang kita sudah terima. Kita bisa hidup dengan semangat yang besar karena kita tahu bahwa yang Tuhan inginkan buat kehidupan kita bukan berhenti di hari ini saja. Tetapi there is a long way ahead. There is a bigger plan. Dan kita bisa hidup
dengan semangat yang menerima dan memberi dengan bebas. Ini bicara tentang kasih. Karena tentunya sulit kita memberi lebih jika kita sendiri belum menerima. Jadi posisikan diri kita supaya kita benar-benar bisa menerima aliran dari Tuhan atau Roh Kudus yang berbicara di kehidupan kita sehari-hari, supaya apapun yang kita lewati di kehidupan kita, kita bisa berlimpah dengan kasih dan kita bisa berbagi kepada sesama kita. Dan tentunya, seperti amanat agung, kita hidup dengan semangat dan memajukan kerajaan Allah dari manapun kita berada. We want to live in excellence with Jesus. Kita mau hidup dalam keunggulan dengan Tuhan Yesus. Kita tidak mau hidup dalam keunggulan untuk menang buat diri kita sendiri. Karena apa gunanya? Itu bukan sesuai kehendak Tuhan. Tuhan tidak menciptakan kita untuk hanya menghidupi semuanya untuk sekedar diri kita atau pribadi kita saja, atau untuk keluarga kita sendiri saja. Tapi Tuhan mendesain dan menyiapkan semua untuk kita supaya kita benar-benar bisa hidup sesama dalam satu komunitas. Di FLC, komunitas kita Passion. Dan Sister mengucap syukur bahwa Passion community kita benar-benar is a living community, is a living testimony bahwa yes, kita bisa kok melakukan pengembangan keunggulan karena kita punya komunitas yang membantu, kita punya komunitas yang mensupport, kita punya komunitas yang merangkul. Ini bukan komunitas yang mengkritik atau pesimis atau komunitas yang mengecilkan hati, bukan. Ini komunitas untuk membangun, karena kita percaya setiap kehidupan harus dibangun. Dan kita percaya bahwa tahun ini begitu banyak di Passion Family kita yang sudah men-share testimoninya di mana mereka sangat terberkati karena mereka join di Passion. Jadi hari ini, saya mendorong Anda untuk menjadi bagian dari komunitas FLC yaitu Passion. Sign up, be a part of our community, and experience the 3 kinds of emotion yang tadi Sister share. Experience joy, rasakan sukacita itu karena Tuhan memperdayakan saya. Rasakan ungkapan syukur, rasa syukur yang begitu melimpah dalam Thanksgiving. Dan milikilah obedience and love for one another. Milikilah ketaatan dan cinta satu sama yang lain. Sister berharap hari ini kita sama-sama belajar banyak hal. Hari ini kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan kita sama-sama mengembangkan keunggulan kita di kehidupan kita day by day. Thank you, FLC family, for always being our support. Thank you FLC family. Kalau Anda setia menonton semua program kita karena kita masih belum bisa ketemu secara fisik, tapi kita percaya bahwa Roh Kudus dan Tuhan tidak punya batas dalam bekerja di kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa Tuhan, terima kasih atas kesempatan hari ini di mana kita sudah boleh belajar tentang firman-Mu bersama-sama. Hamba berdoa Engkau sempurnakan supaya benar-benar apa yang dipelajari pada hari ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing di sehari-hari kita. Biarlah FLC komunitas kita dimanapun kita berada selalu menjadi berkat, selalu memiliki keunggulan di kehidupan kita masing-masing. Dan kami mengucap syukur atas terus penyertaan dan perlindungan Engkau di kehidupan kami. In Jesus' name we pray. Haleluya. Amin. Saya percaya firman Tuhan telah membantu kita. Kita belajar sesuatu tentang bagaimana dan apa hal-hal yang perlu kita lakukan. Bahkan kita membuat keputusan untuk percaya hidup kita bisa hidup di dalam keunggulan, hidup yang excellence.
Di waktu kita menerima firman, mari saya ajak semua bawa dalam doa. Izinkan Roh Kudus berbicara dengan jelas kepada kita semua. Supaya kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi minggu ini, mulai hari ini, belajarlah menjadi pelaku firman Tuhan. Hidup bersama dengan teman-teman di komunitas, obrolin lagi, bicarakan lagi setiap hal di mana kita bisa berkembang dan tetap kompak untuk melakukan yang terbaik. Supaya dimanapun kita berada, jadi garam, jadi terang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk Sister Alena. Kita terus berdoa biarlah kehidupan Ibu Gembala kita semakin dipakai Tuhan ya menjadi seorang pemimpin, seorang ibu, dan buat kita semua kita boleh sama-sama belajar saling melengkapi. Terima kasih buat semua volunteers FLC. Dan tidak pernah lupa saya ucapkan terima kasih dan terima kasih untuk semua partisipasi, kerendahan hati niat lewat setiap pemberian, setiap pengorbanan kita sama-sama terus taat, mengalami kemajuan, hidup bisa step forward, berani melangkah, berani membuat keputusan. Karena kita tahu kita belajar hidup kita gak selalu tentang kita. Justru kita mengalami setiap kebaikan Tuhan untuk kita bisa belajar dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita karena kita hidup selalu ada di dalam rencana dan kehendaknya. Nikmati kehidupan sepanjang minggu ini, nikmati hari Minggu ini, mengucap syukur dalam segala sesuatu dan tentunya bagikan online Sunday Service ini kepada keluarga dan teman-teman jika mereka belum bisa beribadah. Mari sama-sama kita akhiri, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk apa yang Kau izinkan boleh kami terima di ibadah hari ini. Kami percaya dalam hadirat-Mu tidak ada yang sia-sia. Kami percaya setiap kami mendapatkan sesuatu untuk bisa kami terima. Dan doa kami, ya Roh Kudus, mampukan kami supaya kami benar-benar tinggal di dalam Bapa dan Bapa di dalam kami. Supaya waktu kami punya kesempatan menjalani kehidupan kami, kami tetap menjalani hidup secara excellence. Kami tetap percaya apapun musim keadaan hidup kami, di akhir tahun ini kami bisa membuat keputusan yang unggul di kehidupan kami. Pakai kami supaya dimanapun kami semua berada, bahkan keluarga Forward Living Church berada, kami menjadi garam dan terang. Kami akan akhiri ibadah hari ini, kami fokuskan hati kami angkat kedua belah tangan kami sambut berkat-Mu dengan ucapan syukur. Terimalah berkat daripada Tuhan, berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacitanya Bapa melimpah-limpah tercurah di kehidupan kita. Mulai hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati, sama-sama kita semua katakan amin. Selamat hari Minggu, tetap semangat, sehat selalu, Tuhan memberkati.